Konflik dan perseteruan panas yang terjadi antara Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat belum padam dan semakin meruncing. Hal ini terkait rencana dari Dodi Sudrajat yang mengajukan permohonan hak wali gala di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dalam permohonannya yang didaftarkan oleh Dodi Sudrajat, nama yang didaftarkan adalah Galaskai Andriansyah bin Vanessa Adzania. Pendaftaran yang dilakukan oleh Dodi Sudrajat dengan mencantumkan nama bin Vanessa Adzania pun tak pelak menjadi sorotan netizen. Faisal selaku besan dari Dodi Sudrajat dan kakek dari Galaskai memberikan jawaban dan tanggapannya. Selain Faisal, Dodi Sudrajat pun ternyata memiliki alasannya tersendiri. Mengapa nama Galaskai Andriansyah ditulis beserta dengan bin Vanessa Adzania, bukannya bin Febri Andriansyah? Ya mungkin begitu pemahaman dia, ya saya nggak bisa berkata apa juga. Kalau bagi saya kan bin Febri Andriansyah kan, ya, kalau dia Binti. Ya kalau begitu pendapat dia, ya saya mau ngomong apa? Tapi seharusnya gimana sih Pak Haji? Tanya ke dia. Kalau itu pertanyaannya ke. Tapi setahu Pak Haji, kalau setahunya seperti apa? Menurut agama sendiri seperti apa? Iya, bin Febri Andriansyah, Galaskai bin Febri Andriansyah. Bukan binti Vanessa Angel ya? Iya, enggak tahu saya, itu pendapat dia. Kalau saya begitu. Tapi mungkin itu kan Saya nggak mau mengomentari yang dia, tapi yang pendapat saya begini. Kalau itu pertanyaan kamu bisa membaca ya. Apakah menurut kamu ada penghargaan kira-kira ditayangkan begitu begini? Ya. Nah, suaminya siapa sih sebenarnya? Bukankah anak saya suaminya? Kok kamu lihat tuh tayangan? Kira-kira menurut kamu apa penuh penghargaan atau penuh apa? Kamu aja lah menilai, nggak bisa saya jawab itu mah. Biarlah masyarakat yang menilai, biar netizen menilai. Ya, untuk masalah nama Galaskai binti Adzania, Galaskai Andriansyah binti Vanessa Adzania, itu Dedi nggak bisa jelaskan di sini karena harus Dedi jelaskan di persidangan. Nanti akan terjawab kenapa binti Vanessa Adzania, bukan binti Bibi, ya. Tapi nanti akan Dedi jelaskan di persidangan. Mohon maaf, nun sewu, Dedi nggak bisa jelaskan di sini, ya. Oh ya, itu surat pemanggilan untuk sidang udah tersebar ya, itu di online ya. Ya, memang benar Dedi sudah mengajukan permohonan sesuai dengan apa yang pernah Dedi bilang, setelah 40 hari Dedi akan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat sesuai di mana domisili Dedi berada. Jadi sudah masuk ke pengadilan dan hari Senin jadwal persidangannya. Agendanya pemanggilan itu biasanya kayak pengenalan aja, pembacaan surat permohonan Dedi. Biasanya seperti itu, nggak tahu nanti agenda yang selebihnya itu nggak tahu. Pokoknya biasa di pemanggilan itu biasanya pengenalan aja, terus pembacaan surat permohonan. Panasnya perbedaan pendapat antara Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal hingga saat ini belum juga padam. Apalagi terkait rencana pemindahan makam Vanessa Angel menjadi satu liang lahat dengan makam sang ibunda. Hingga kini rencananya menurut Dodi Sudrajat sudahlah final dan tidak bisa diganggu-gugat. Menurut Dodi Sudrajat, semua keluarga besar sudah menyetujui rencana pemindahan makam Vanessa meski rencana tersebut ditentang oleh Haji Faisal selaku mertua dari Vanessa Angel. Oh, pemindahan makam tetap jadi. Untuk pemindahan makam itu untuk waktu dan tanggalnya nanti kita akan sampaikan ke media. Tapi saat ini kita lagi cari waktu yang tepat karena untuk mengumpulkan keluarga yang dari Surabaya kan di luar kota kan, nanti dikumpulkan di Jakarta, baru nanti kita akan tentukan harinya. Tapi yang jelas sih pasti jadi pemindahan makam itu setelah 40 hari kan. Tapi kita harus mencari waktu yang tepat. Terus juga dari keluarga almarhum istri Dedi juga kan harus diundang, dan mereka kan semua banyak kan di luar kota. Jadi kita cari waktu yang tepat tuh ya. Artinya sudah fix ya. Kenapa artinya Dedi sendiri oke mantap setelah kemarin maju dan mundur gitu? Ya sudah fix pasti ada kita pindahkan makamnya Vanessa ke satu liang dengan mamahnya, dan alasan-alasannya sudah disampaikan kan. Jadi ini adalah wasiat dari Vanessa sendiri. Kemudian di sisi lain juga
makamnya di sana juga mohon maaf nun sewu saya bilang kurang layak karena kan itu makamnya itu bukan di bawah Pemda, itu makam tanahnya tanah wakaf. Ya, jadi kalau nanti satu saat ada pembangunan, ada pelebaran jalan itu takutnya akan terkena ya tergusur. Kemudian juga ada dipakai buat konten-konten orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya bahkan konten-konten memanggil roh segala macam. Jadi itu yang membuat tambah ya sudah kita akan pindahkan makam Vanessa dan memindahkan juga memindahnya bukan ke tanah kosong gitu, memindahkannya juga ke makam mamahnya, satu liang dengan makam mamahnya gitu, ya. Ya saya nggak bisa berbuat banyak juga ya. Kenapa pertama saya nggak bisa berbuat banyak? Ya karena memang itu kan anaknya. Tapi harapan saya janganlah dipindahkan, karena mereka sudah tenang, sudah aman, sudah tentram lah di sana. Tinggal kita hanya menyelesaikan persoalan-persoalan yang tinggal. Artinya persoalan-persoalan tinggal membesarkan anak atau umpamanya ada persoalan-persoalan lain. Itulah yang akan dimusyawarahkan. Kalau Pak Dodinya mau, yang sudah dikubur itu sudahlah menurut saya. Jadi saya terus terang saja memang tidak setuju dan menolak saya untuk itu. Tapi kalau dia kekeh, dosa dia yang akan menanggung, risiko dia yang akan menanggung. Kan itu kan orang udah sehidup semati. Artinya anak begitu nikah dengan suaminya, itu kan udah hak suaminya. Mereka terbukti kan hidup berdua, mati berdua. Nah sekarang kita pisahkan. Gimana sih kalau kita memisahkan orang suami istri? Itu dosanya sangat besar loh. Karena itu kan sudah dilimpahkan kepada suami, sudah ijab kabul kita. Jadi sekarang yang berhak siapa? Ya si Gala. Nah kalau begini nanti besar Gala dipindahin lagi oleh Gala, repot urusannya. Seperti apa sih? Saya nggak pernah mengambil keputusan sendiri, apapun. Selalu saya WA atau kalau dia dekat saya ngobrol. Pada saya kubur di sini, setuju? Ya setuju. Sesuai. Alasannya mungkin kenapa waktu itu kubur di situ? Saya berpikir hanya secara pendek aja berpikir, karena kebetulan tetangga di sana kan ada tetangga saya yang salah seorang Pak Haji. Waktu itu dia nawarin, Pak Haji mau dikubur di mana? Yang dekat aja lah dari sini, supaya bisa berziarah, supaya bisa membaca doa-doa pagi-pagi ke situ. Nah, ada Pak Haji ini di sini, di mana di Melaka. Oke. Enggak ada masalah di situ, enggak ada. Terus saya utus salah seorang anggota saya, lihat kuburnya bagus enggak lokasinya. Setelah dilihat ternyata bagus. Tanpa berpikir panjang saya terkecuali saya tanya Pak Dodi, bagaimana Pak Dodi di sana dikubur? Enggak apa-apa Pak Haji, udah saya ikut. Oke. Ada orang yang nawarin sama saya itu kuburan jauh, nawarnya harganya ya lumayan, saya nggak mau. Kenapa? Saya maunya yang dekat. Jadi tak ada pikiran lain bagi kami waktu itu, hanya bagaimana ini bisa dimakamkan secepatnya dan setuju antara saya dengan dia. Kalau saya makamkanlah di situ. Tak hanya rencana pemindahan makam yang masih terjadi pertentangan dan perdebatan di antara Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat, masalah donasi rumah untuk masa depan Gala pun masih terjadi pertentangan, di mana Dodi Sudrajat merasa keberatan dengan aksi galang donasi rumah Gala. Menurut Dodi Sudrajat, hal tersebut sebagai sebuah aksi yang tidak disetujui oleh dirinya, karena menurut Dodi, Gala masih memiliki keluarga besar yang mampu membesarkan dan merawatnya hingga Gala dewasa nanti. Namun, berbeda dengan Faisal yang mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendonasikan dananya untuk rumah masa depan Gala. Ya, masyarakat bisa menilai sendiri aja nanti ya. Ini sangat memprihatinkan ya seperti ini, karena dulu pernah Pak Faisal ngomong ke saya gitu, tidak mau mengemis-ngemis, meminta-minta. Itu pernah bicara sama saya, pernah. Di hari ketiga setelah Vanessa meninggal itu, waktu yasinan, dia pernah bilang sama saya tidak akan Pak Dodi ngemis-ngemis, saya tidak akan meminta-minta ke orang-orang untuk biaya Gala, saya punya harga diri. Tapi kenyataannya sekarang gimana gitu, dia membuka donasi buat cucunya dia sendiri, dia nggak pikir gitu loh, mereka tuh nggak mikir. Nah maka ditempatin sendiri itu kan nggak apa yang diucapkan tuh nggak sesuai gitu loh. Dia ngomong seperti itu, kan tuh menjilat dola sendiri. Orang dia bilang seperti itu, saya nggak mau cucu saya ini saya minta-minta ke orang ya mau buat Gala. Tapi sekarang dia membuka donasi buat Gala seperti itu kan sama aja kan menjilat dola sendiri. Dan kasihan Galanya nanti, kasihan. Satu saat nanti dia semakin besar akan dibully sama teman-temannya di sekolah yang menempati rumah yang hasil
ya artinya hasil donasi, ya minta ke orang. Ini kan seperti kayak bencana alam gitu. Lebih baik sekarang daripada belum terlaksana pembelian rumah itu, lebih baik digunakan saja untuk anak-anak yang lebih membutuhkan dari Gala, atau bencana alam yang sekarang sedang ada ini bisa disumbangkan lah ke sana. Ya sudah, ya makin susah lah ya, nggak seperti yang digambarkan ya, karena ini kan sudah menyangkut harga diri ya untuk membeli rumah dari hasil donasi, tapi yang menempati ya mereka juga semua di situ gitu, bukannya Gala nggak membutuhkan rumah yang besar kok gitu, dia hanya membutuhkan kasih sayang ya, nggak membutuhkan rumah yang besar. Tuh, yang butuh rumah besar kan yang ya mereka ini kan, kalau Gala kan enggak gitu. Sekarang perkembangannya kemarin hari apa ya, ada di sini nih kalau nggak salah saya, itu kan donasi itu kan ada dua, satu dana yayasan, satu yang donasi untuk rumah. Donasi untuk rumah ini sekitar 2,2 lebih, tapi segitulah ya, itu yang untuk rumah. Nah, yang untuk yayasan untuk pendidikannya apa segala macam kan itu rencana daripada teman-temannya Baby yang dari Surabaya kan, itu lain lagi. Kalau untuk rumah mungkin sekarang sekitar 22 lebih lah. Target 3 miliar ya Pak Haji? Saya nggak ada target, kalau umpamanya supaya jangan berlarut-larut kemarin kan, supaya jangan berlarut-larut, supaya apa yang menjadi hajat orang banyak ini, hajat daripada masyarakat ini, supaya jangan kemana-mana nanti liar lagi beritanya. Sudah terkumpul kira-kira kita belikan aja ke rumah lagi, kalau kurang nanti saya terus aja udah siap saya untuk menambah. Nah kalau ada lagi dari keluarga yang menambah atau umpamanya seperti Bu Anggi nambah nanti udah cukup lah menurut saya. Jadi saya di soal ini tidak memuluk-muluk menunggu sekian enggak. Saya hanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat, udahlah belilah. Ya saya akan beli, kalau kurang nanti saya siap menambah dan Ibu Anggi pun juga siap menambah. Nah itu harus dibuka lagi kan, kalau tidak salah kemarin saya buka 22.50 apa berapa ya, jadi segitulah ya kalau nggak salah saya kemarin. Nanti kalau itu dana nggak bisa lari kemana-mana, nggak bisa berseliweran. Kalau kayak minta rekening ini rekening itu bisa berseliweran. Itu kan tujuannya supaya dana ini jangan berseliweran. Itu pengurusnya 10 orang, jadi nggak bisa duit itu kita bohongin pengeluarannya, kita begini. Semuanya itu harus kwitansinya harus ada. Kan itu tujuannya supaya. Mungkin rencana mau beli rumah di mana, apa mau beli rumah yang ditempatin sekarang? Di tempat sekarang kan harganya agak nggak terjangkau. Berapa mungkin Pak? Sempat dia buka ke saya sekitar 3,7 dia buka ke saya. Jadi jangkauan saya kan nggak cukup. Juga penambahnya banyak banget. Nah situasi sekarang kan lagi begini. Jadi kita tidak muluk-muluk, yang terjangkau aja. Di mana rencana berarti Pak Haji? Saya berkeinginan di dalam komplek itu juga. Untuk donasi pencarian dana untuk Gala ya, sampai sekarang sekali lagi Dedi pastikan ini tidak benar, dan Dedi dan keluarga besar tidak pernah menyetujui donasi yang dibuka atau yang digagas oleh keluarga Pak Faisal, karena keluarga dari almarhum mamanya Vanessa juga tidak setuju ya. Tante Reni sudah menyatakan tidak setuju dengan donasi itu, karena Gala tidak membutuhkan rumah yang besar gitu. Kalau misalnya pun dia beli terus akhirnya terbeli rumah yang besar, yang nempatin juga kan adik-adiknya Bibi kan, almarhum adik-adiknya Bibi di situ. Jadi keberatan lah, Dedi keberatan. Nggak benar itu, Dedi menyetujui, terus ada berita yang seperti ini, Dedi kaget juga. Tapi sekali lagi keluarga besar tidak menyetujui apa yang digagas oleh keluarga Pak Faisal untuk menggalangan dana atau donasi untuk membeli rumah untuk Gala. Banyak anak-anak yatim piatu di luaran sana yang lebih membutuhkan dari Gala. Gala itu masih punya keluarga besar, gitu, keluarga besar dari Bibi dan keluarga besar dari Vanessa, dan kami semua sanggup membiayai Gala. Dia nggak membutuhkan rumah, dia nggak ngerti itu rumah. Itu kasihan juga nanti kalaupun misalnya dibeli, satu saat ini anak kan semakin besar. Nanti kalau sudah mulai SD atau SMP aja kan bisa dibully sama teman-temannya. Ya lo tinggal di rumah donasi, rumah sumbangan,
akan dibully kan, cucu Dedi kan kasihan gitu. Jadi tolonglah dipikirkan lagi itu ya, donasi itu ya. Lebih baik disumbangkan aja ke anak-anak yatim yang lebih membutuhkan dari Galan. Ya. Dan Dodi Sudrajat pun kini harus menjelaskan dari sorotan netizen yang mempertanyakan ketika dirinya datang ke tempat lokasi kejadian yang berada di Jalan Tol Jombang Mojokerto. Terkait kejadian tersebut, pihak Astra Tol Jomo pun angkat bicara dalam akun media sosialnya. Berikut petikannya. Kami tidak membenarkan segala tindakan pengguna jalan yang berhenti di bahu jalan tanpa adanya kondisi darurat. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol pasal 41 ayat 2, tidak diperkenankan berhenti di bahu jalan, kecuali A. Saat arus lalu lintas dalam keadaan darurat. B. Atau bagi kendaraan yang berhenti darurat seperti mogok, menertibkan muatan, gangguan lalu lintas, maupun gangguan fisik pengemudi. Yang dimaksud keadaan darurat adalah saat sebagian atau seluruh jalur tidak berfungsi karena kecelakaan lalu lintas atau pekerjaan pemeliharaan. Setelah dilakukan investigasi internal lebih dalam, kami menemukan kesalahan prosedur yang dilakukan petugas lapangan pada penanganan kendaraan yang berhenti. Petugas yang bersangkutan telah diberi peringatan dan akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perusahaan. Kami akan senantiasa memastikan prosedur dijalankan sesuai ketentuan. Kami mengimbau pengguna jalan untuk berhati-hati dalam berkendara. Apabila mengalami kondisi darurat pada Jalan Tol Jombang Mojokerto, silakan hubungi call center. Dodi Sudrajat pun menjelaskan kronologis dirinya melakukan tabur bunga di lokasi kejadian ketika Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah mengalami kecelakaan, sehingga menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tol Jombang, oke. Kalau Tol Jombang nih Dedi klarifikasi. Tol Jombang itu Dedi melakukan doa dan tabur bunga itu di Tol Jombang itu sudah ada izinnya dari pihak tolnya. Jadi nggak sembarangan juga. Main berhenti kan memang tidak boleh ya, jadi sudah ada izinnya. Di situ juga kan ada petugasnya yang menjaga Dedi ya, dan itu juga nggak lama kok, cuman kurang lebih 5-10 menit kalau nggak salah ya. Jadi sudah ada izinnya, dan di situ ada mobil rescue di pinggir, terus ada botol kerucut ya yang ditaruh di pinggir tol itu untuk menjaga Dedi pada saat Dedi berdoa sebentar di situ. Habis itu sudah jalan, dan sekali lagi situ jangan dibesar-besarkan karena itu sudah ada izinnya gitu. Jadi nggak sembarangan juga berhenti di jalan tol. Ya. Ada klarifikasi dari pihak Astra sendiri ada? Iya, betul. Dari pihak Astra kan, dari pihak jalan tol juga sudah menjelaskan gitu, sudah diklarifikasi ya. Jadi jalan tol sudah diklarifikasi oleh pihak petugasnya, dan Dedi juga sudah minta izin, dan itu juga tidak lama gitu. Nggak sampai setengah jam atau saja, enggak, cuma hanya 5-8 menit, nggak lama ya.